Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita sudah mulai belajar materi lagi ya, karena untuk UTS-nya hanya seminggu saja dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Oke, untuk minggu ini kita masuk ke pertemuan 9 dengan tema yaitu metode inferensi. Jadi di sini nanti ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu tentang graph, trace, dan lattice. Oke, yang pertama adalah graph. Jadi umum ya, secara umum itu nanti antara graph, trace, dan lattice itu ketiga-tiganya terdiri dari 2 simbol. Yang pertama ada not. Not ini nanti not atau simpul ya, bentuknya elips, dan yang kedua, simbol yang kedua adalah ruas atau jaringan atau penghubung yang menghubungkan simpul satu dengan simpul lainnya. Oke, untuk yang pertama graph. Graph di sini adalah sebuah bentuk geometri. Jadi graph ini sebuah diagram ya, sebuah diagram yang bisa kita lihat secara visual. Nanti graph ini terdiri dari 2 simbol, yaitu tadi simpul dan ruas. Jadi antara simpul satu dengan simpul lainnya itu dihubungkan oleh ruas atau jaringan. Nah, bentuknya ini seperti tanda panah. Nah, itu tentang graph. Kemudian kalau tree ini pohon ya. Pohon, jadi pohon ini nanti bentuknya seperti graph. Jadi nanti bentuk graph berarah terbuka, di mana nanti selalu memiliki satu node atau simpul sebagai root atau akar atau start. Jadi simpul-simpul yang memiliki cabang dan simpul-simpul yang tidak memiliki cabang itu nanti disebut sebagai leaf atau daun atau end. Nah, root secara otomatis akan menjadi parent atau orang tua bagi node di bawahnya. Dan begitu juga untuk setiap node yang bukan daun akan menjadi parent untuk node di bawahnya. Nah, tree ini kalau di dunia nyata, pohon itu kan akarnya di bawah ya. Tapi kalau tree di sini akarnya di atas. Jadi kebalik ya, jadi pohon kebalik. Jadi untuk tree di sini nanti root-nya itu di atas, kemudian root itu nanti sebagai parent-nya atau orang tua. Kemudian parent ini nanti mempunyai cabang-cabang atau anak-anak. Misalnya anaknya ada 4. Ada si A, B, si C, si D. Nah, itu level kedua. Level pertamanya adalah parent tadi, root-nya. Level kedua sebagai daunnya yaitu adalah anak-anaknya tadi. Nah, keempat anak-anaknya ini lalu menikah. Nah, menikah nanti mempunyai anak. Jadi nanti level berikutnya, jadi cucu-cucunya itu nanti menjadi level ketiga. Begitu seterusnya ya. Nah, ini gambaran graph, tree, dan lattice. Jadi seperti itu nanti gambarannya. Jadi terdiri dari beberapa level. Dari level 1 parent-nya, level kedua anak-anaknya atau leaf atau daun ya. Kemudian level ketiga cucu-cucunya, level keempat nanti cicit-cicitnya, dan begitu seterusnya. Nah, ini makanya dinamakan pohon, tapi pohon kebalik karena rootnya di atas. Oke. Kemudian yang ketiga lattice. Nah, lattice ini ya sama dengan graph tadi. Nah, bentuknya berarah, bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, di sini lattice ini lebih unik dibandingkan tree. Karena apa? Karena lattice di sini memiliki lebih dari satu node sebagai start atau awal kegiatannya atau schedule parent-nya tadi. Dan nanti selain dia mempunyai node, juga nanti adanya kemungkinan di mana sebuah node memiliki lebih dari satu parent.
Nah, ini keunikan dari lettuce dibandingkan dengan tree dan grape. Nah, ini konsep sederhana tentang grape, lettuce, dan tree. Nah, selanjutnya, di sini nanti ada struktur pohon keputusan. Jadi, di sini nanti ada struktur pohon keputusan, di mana yang berperan di struktur pohon keputusan, di sini nanti tree dan lettuce. Nah, ini nanti tree dan lettuce sangat berguna untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek karena hierarki alamiahnya dari induk, atas, anak. Contohnya family tree. Nah, misalnya satu family, satu pohon. Nah, satu namanya keluarga pohon ya. Nah, namanya keluarga itu kan terdiri dari parent, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Nah, aplikasi tree dan lettuce ini yang lain ini adalah nanti dalam membuat gambaran geometris untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Jadi manfaatnya kalian belajar tree dan lettuce itu adalah dalam sistem pakar itu nanti untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Tentunya proses pengambilan keputusan ini jika dihadapkan dua hal, iya dan tidak. Nah, itu ya yang dikenal dengan decision tree. Decision tree ini adalah keputusan atau struktur pohon keputusan. Nah, secara umum disebut sebagai decision structure atau struktur keputusan. Nah, struktur keputusan ini nanti merupakan skema representasi pengetahuan ya, dan metode pemberian alasan tentang pengetahuan itu. Jadi nanti ketika kalian membuat sebuah sistem akar, kalian harus membuat struktur keputusannya. Nah, kalian bisa menggunakan tree, lettuce, atau grape untuk membuat struktur keputusan ini. Bisa dipahami ya sampai di sini kaitannya dengan sistem pakar. Selanjutnya binary tree. Oke, binary tree ini jika sebuah keputusan adalah binary atau memiliki tepat dua kemungkinan jawaban, apa itu jawabannya? Kemungkinannya iya atau tidak. Maka tree keputusan binary akan mudah dibuat dengan sangat efisien. Dimulai dengan adanya pertanyaan sebagai root. Nanti jawabannya apa? Pilihan jawabannya ada iya dan tidak sebagai arms atau linknya. Nanti setiap pertanyaan berikutnya sebagai simpul bukan daun, dan setiap kesimpulan atau jawaban akhir itu nanti sebuah simpul bukan daun. Nah, dengan adanya binary tree ini kita akan mendapatkan maksimum 2 pangkat n. Nah, kesimpulannya untuk n ini adalah berapa banyaknya pertanyaan. Jadi n di sini adalah banyaknya pertanyaan yang ada. Contohnya, contoh tree di sini. Nah, misalnya di sini contoh untuk menebak binatang ya. Misalnya binatangnya cirinya adalah berbadan besar. Apakah dia mencicit? Nah, mencicit ini tupai dan tikus. Benar atau salah? Salah ya. Nah, kemungkinan yang kedua, berleher panjang. Bisa jadi ya, hewan besar itu berleher panjang. Misalnya apa? Berbelalai. Nah, berbelalai paling enggak gajah. Jerapah. Ya atau tidak? Jerapah tinggi tapi berbadan besar tidak. Tidak.
Berarti di sini adalah berbelalai atau gajah. Nah, berbelalai ini nanti mempunyai ciri suka berendam. Suka berendam, gajah suka berendam? Tidak. Berbelalai itu nanti gajah, iya. Nah, yang suka berendam apa di sini? Badak atau kuda nil. Nah, ini ya. Nah, ini contoh dari pembuatan pohon keputusan dengan menggunakan tree. Nah, di sini berapa level ini? Level 1, ini sebagai parentnya, berbadan besar. Ini level kedua, ini level ketiga. Terus kemudian ini level keempat. Level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi ada 4 level. Selanjutnya adalah struktur dan baris produksi. Nah, struktur keputusan atau struktur pohon keputusan ya dapat secara mekanis diterjemahkan dalam baris produksi. Nah, ini nanti menggunakan if then else untuk pembuatan struktur pohon keputusan. Nah, ini nanti if then else adalah digunakan untuk membuat rule-nya atau aturannya. Nah, ini contohnya if ada pertanyaan, question, pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan berbadan besar dan responnya tidak, then question di sini adalah apakah mencicit. Terus kemudian if question berbadan besar and responnya iya, the question jawabannya apakah berleher panjang? Bisa jadi. Nah, tadi berbadan besar tapi mencicit ya, nggak mungkin ya. Nggak ada tuh hewan berbadan besar yang mencicit. Seperti itu. Oke, selanjutnya ruang strata. Oke, di sini ruang strata. Strata di sini adalah koleksi karakteristik yang dapat digunakan untuk menentukan sebuah keadaan atau menyatakan sebuah objek tertentu. Nah, ruang strata ini merupakan rangkaian pertanyaan yang menunjukkan transisi antara pernyataan yang menyatakan bagaimana sebuah keadaan itu dapat terjadi atau bagaimana sebuah objek itu dapat dicapai. Nah, untuk menggambarkan ruang strata ini pada umumnya akan didapatkan bentuk lattice atau struktur pohon dan sering juga disebut sebagai finite state machine atau mesin strata hingga karena menyatakan jumlah keadaan terbatas yang dapat dicapai dengan aturan produksi atau mesin yang juga terbatas atau menggunakan sistem yang lebih umum. Nah, ini biasanya nanti menggunakan diagram. Contohnya di sini adalah mesin minuman ringan. Diketahui harga minuman ringan 1.200. Mesin minumannya hanya dapat menerima koin dengan recehan 500 atau 200. Nah, dapat digambarkan diagram keadaan 1 dengan 1 not ya, sebagai simbol startnya atau parentnya, dan 1 not sebagai simbol N, penerima atau sukses yang digambar dengan lingkaran bergaris ganda. Dan not lain nanti untuk keadaan yang bukan start atau sukses dengan lingkaran bergaris tunggal. Untuk ars atau panah diberi keterangan dengan pecahan koin yang mungkin. Dan untuk memudahkan nanti di sini menggunakan 2 simbol L dan D. L untuk pecahan 500, D untuk pecahan 200.
200. Oke, contohnya. Nah. Ini ya contohnya. Tadi adalah mesin minuman ringan. Nah, di sini ada dua kondisi, iya atau tidak. Nah, kondisi pertama, jadi bisa membeli minuman ringan ini menggunakan uang lembaran. Nah, uang lembaran ini bisa 10.000, bisa 500.000. Berarti nggak bisa ya. Nah, kalau pakai koin, nah nanti kalau pakai koin bisa menggunakan uang pecahan. Nah, ini disimbolkan tadi bisa menggunakan 200-an atau 500-an. Disimbolkan L dan D. Oke, seperti ini ya. Nah, saya rasa bisa untuk membuatnya. Cukup sederhana. Oke, saya lanjutkan untuk studi kasus berikutnya. Selanjutnya adalah contoh uang saka lain. Di sini untuk produk kera dan pisang. Jadi diketahui seekor kera berada dalam ruangan di mana kera berusaha untuk mengambil pisang yang digantung di langit-langit ruangan. Di ruangan tersebut terdapat sebuah kursi dan sebuah tangga. Pisang hanya akan dicapai oleh kera jika kera menggunakan tangga. Selebihnya nggak bisa ya. Pakai kursi nggak bisa, pakai alat untuk alat bantu lainnya juga nggak bisa karena di ruangan itu hanya ada kursi dan tangga. Oke, saya contohkan lagi.